Proses penghitungan suara pemilihan umum Presiden Amerika Serikat sampai saat ini masih berlangsung. Sebagai negara adidaya, pemilu AS ini bukan hanya menjadi agenda penting bagi warga Amerika Serikat saja, tapi juga bagi seluruh dunia, termasuk juga kita, Indonesia. Karena siapapun calon yang akan terpilih menjadi pemimpin negeri Paman Sam ini, baik petahana Donald Trump ataupun rivalnya Joe Biden, tentu akan membuat berbagai kebijakan yang bisa mempengaruhi sejumlah aspek di dunia, termasuk aspek perekonomian. Nah, seperti apakah detik-detik akhir pertarungan Trump versus Biden yang menegangkan ini? Kita akan membahasnya bersama. Untuk sementara waktu, kandidat dari Partai Demokrat Joe Biden ternyata masih lebih unggul daripada kandidat Partai Republik Donald Trump ya, baik berdasarkan suara populer maupun suara elektoral. Kita lihat datanya ini, data real time yang dihimpun oleh Associated Press atau AP hingga hari ini 5 November 2020 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, pukul 6 pagi tadi ya. Nah, Joe Biden ini kita lihat unggul dengan suara populer sebanyak 50,3%. Ini untuk Joe Biden, sementara untuk Donald Trump itu Joe Biden 50,3% suara populer, sementara suara elektoralnya ada di 264. Sedangkan Donald Trump hanya berhasil meraup suara populer yaitu 48,1% dan suara elektoralnya adalah 214 ya. Nah, perlu diingat nih, yang menjadi penentu dari pemenang pemilu AS ini bukan hasil voting suara populer tadi yang dalam bentuk persentase, atau ini adalah suara rakyat yang langsung mencoblos pilihannya seperti yang kita lakukan biasanya di pemilu Indonesia begitu ya, karena hasil voting saja. Nah, di Amerika Serikat hasil pemilunya ini ditetapkan dari total suara elektoral tadi. Nah, apa sih suara elektoral ini? Jadi setiap negara bagian kita lihat ada yang berwarna biru dan yang berwarna merah di Amerika itu punya kuota elektor. Elektor itu adalah wakil dari utusan-utusan partai yang sebelumnya sudah dipilih oleh warga di masing-masing negara bagian untuk bisa memberikan suara dalam memilih presiden. Jadi bukan langsung suara rakyat ya. Total elektor ini secara nasional itu ada 538 dari 50 negara bagian di Amerika Serikat. Nah, semakin padat penduduknya, itu akan semakin banyak kuota atau jatah elektornya di suatu negara bagian. Calon presiden yang akan dipilih oleh para elektor tadi itu akan bergantung baru pada hasil voting suara rakyat atau suara populer ya, dengan prinsipnya adalah winner takes all, artinya pemenang meraup semua suara. Jadi misalnya pemenang dari hasil voting suara rakyat di masing-masing negara bagian itu menunjukkan salah satu calon yang menang, nah itulah yang akan mengamankan seluruh suara elektoral di negara bagian tersebut. Contoh ya, kita lihat di California atau CA, kode negara bagiannya, dengan suara elektor itu terbanyak karena dia memang padat penduduknya, yaitu ada 55 suara elektor. Kalau dilihat lebih detail ternyata 65% dari warga California itu memilih Biden ya, Joe Biden. Artinya jumlah suara dari California yang akan dihitung nanti itu bukan 65% dari jumlah penduduknya, tetapi 55 suara elektor yang sudah dipilih itulah yang akan menjadi suara Biden gitu ya. Jadi sangat penting ini bagi calon presiden untuk memenangkan voting di beberapa negara bagian yang penting, artinya dengan jumlah suara elektornya yang cukup besar gitu, yang banyak. Nah, untuk bisa memenangkan pemilu AS secara nasional, maka total suara elektor yang dibutuhkan adalah 270 nih. Nah, kita lihat ya, sejauh ini Trump sudah menang di 23 negara bagian yang berwarna merah ya, dan Biden itu menang juga di 22 negara bagian yang berwarna biru. Artinya masih ada 5 negara bagian lagi nih yang belum selesai penghitungan suaranya, yaitu negara yang berwarna biru muda untuk Joe Biden seperti Nevada begitu ya, dan yang berwarna pink itu untuk Donald Trump. Nah, seperti apa sih hasil votingnya di 5 negara bagian ini? Sampai tadi pagi Donald Trump itu berhasil memimpin voting suara rakyat di 4 negara bagian, betul ya, yang pertama begitu ya, misalnya 63,6% dan ini mempunyai total 3 suara elektor begitu. Kemudian Pennsylvania kita lihat di sini Trump 51,7% atau 51,7% dengan total suara 20 elektor begitu ya. Kemudian di North Carolina ini ada 50,1% dengan total suara elektor ada 15 suara elektor, serta di Georgia ini 50% ya. Nah, kemudian kalau kita total begitu ya, dari
4 negara. Itu akan perhitungannya seandainya sampai akhir lebih banyak tetap yang memilih Trump, maka akan ada tambahan 54 suara untuk Trump gitu ya. Dan kalau ditambah dengan 214 suara elektor yang sudah diperoleh oleh Trump tadi, kita lihat totalnya berarti hanya mencapai 268 ini untuk Donald Trump. Sedangkan kita lihat lawannya yaitu Joe Biden ini memimpin voting suara rakyat di Nevada. Tinggal di Nevada saja ya dengan perolehan suara rakyatnya 49,3% dan dia punya 6 suara elektor. Jadi artinya kalau hasil votingnya sampai akhir perhitungan di Nevada itu tetap dimenangkan oleh Joe Biden, maka kalau ditambah 264 suara yang sudah diraih oleh Biden, totalnya itu sudah mencapai 270 suara. Makanya ada banyak pihak yang sudah memprediksi bahwa sepertinya memang Biden lah yang akan menjadi juaranya dalam pemilu Amerika Serikat ini kalau memang hasilnya betul Nevada dipegang oleh Biden gitu ya. Tapi tetap saja hasilnya belum bisa dipastikan sampai penghitungan suara di seluruh negara bagian ini selesai gitu ya. Kalau ternyata ada kejutan nih di akhir-akhir begitu Nevada ternyata hasilnya mayoritas suara rakyat itu akhirnya dipegang oleh Donald Trump, masih ada kemungkinan Trump yang bisa memenangkan pertarungan sengit ini dengan totalnya kalau ditambah 6 suara elektor berarti ada 274 suara untuk Donald Trump ya. Nah pertanyaannya selanjutnya kapan nih penghitungan suara di seluruh negara bagian ini bisa selesai ya. Kalau kita berkaca di kondisi normal di tahun-tahun sebelumnya hasil pemilu Amerika Serikat itu sebetulnya bisa langsung kita ketahui di pagi harinya begitu ya. Tapi untuk tahun ini proses penghitungan suara itu diperkirakan bakal memakan waktu yang lebih lama, bisa berhari-hari bahkan sampai hitungan minggu. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 itu sudah membuat akhirnya sistem voting tahun ini agak berbeda karena tidak semuanya bisa datang langsung memberikan suara ke tempat pemungutan suara atau KPU-nya gitu ya. Sebagian itu masih harus dikirim melalui pos. Jadi tergantung keputusan di masing-masing negara bagian. Nah, di saat penghitungan ini masih berlangsung kan. Nah, ternyata setiap kandidatnya baik Trump ataupun Biden malah sudah membuat pernyataan yang sangat percaya diri akan memenangkan pemilu tahun ini. Kita lihat seperti apa. Dalam pidatonya kemarin kita mulai dulu dari Joe Biden begitu ya. Joe Biden ini mengaku bahwa pihaknya merasa senang dengan posisi saat ini karena Biden menyebut dirinya berada di jalur yang tepat begitu ya untuk memenangkan pemilu ini di pemilu Amerika Serikat ini. Dan yang terbaru setelah melewati malam penghitungan suara yang panjang akhirnya Biden juga menyampaikan kembali pidatonya bahwa setelah penghitungan selesai nanti dia yakin bahwa dialah yang akan menjadi pemenangnya Joe Biden begitu ya. Tapi memang tidak mengklaim jadi masih menunggu hasil perhitungan, hanya saja ditekankan bahwa Biden percaya diri ketika selesai penghitungan Biden yang akan menjadi juaranya. Nah, Donald Trump pun tidak mau kalah. Kemarin juga dalam pidatonya Trump mengklaim bahwa sebenarnya dia telah memenangkan pemilu ini. Jadi menurutnya sudah ada jutaan orang yang sudah memilih Trump, tapi Trump mengaku kecewa karena menemukan sekelompok orang yang berniat untuk menghancurkan suara-suara itu. Nah, makanya Trump meminta seluruh voting untuk dihentikan, bahkan ia akan berjanji akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung ya, karena Trump merasa ada banyak sekali pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di pemilu AS ini dan tentunya merugikan dirinya sendiri. Nah, kalau gugatan Trump ini betul-betul jadi dilakukan, tentu ini akhirnya akan berdampak lagi ke proses penghitungan suara yang akan menjadi lebih lama diselesaikan. Tapi tinggal satu langkah lagi, tadi kita lihat datanya ya, Joe Biden ataupun Donald Trump ini akan menghadapi hasil akhir dari pertarungan Trump versus Biden. Kita nantikan bersama.